Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hakikat perkembangan. Anggota pertama ada Nikmah, kedua Raisya, ketiga Kenny, dan keempat Sofa saya sendiri. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Nikmah. Yang pertama ada pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, sampai dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan dalam diri, baik secara fisik atau jasmani, menuju tingkat kedewasaan secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematis, yang berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contohnya, seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot kaki, atau perkembangan minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Yang kedua, progresif. Berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif, fisik, maupun secara kualitatif atau psikis. Contohnya seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak, dari pendek menjadi tinggi, dari kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan atau kemampuan anak dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, mulai dari mengenal huruf dan angka, sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, berkesinambungan. Berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak harus lebih dahulu telentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan berdiri. Sedangkan untuk anak dapat berbicara didahului dengan meraban, dan untuk mencapai masa dewasa harus melalui masa konsepsi, bayi, anak, dan remaja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisya Bila. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Saudari Nikmah. Berikut adalah ciri-ciri perkembangan. Saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri perkembangan baik secara individu ataupun organisme. Yang pertama adalah terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik. Dan yang keempat, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenny. Di sini ada prinsip-prinsip perkembangan. Berikut prinsip-prinsip perkembangan baik secara individu atau organisme. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. 2. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. 3. Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. 4. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. 5. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. 6. Setiap individu normal akan mengalami tahap atau fase perkembangan. Selanjutnya ada tes formatif. Yang pertama ada kemukakan pengertian perkembangan. Yang kedua ada uraikan ciri-ciri perkembangan dalam aspek fisik dan aspek psikis. Dan ketiga, kemukakan prinsip-prinsip perkembangan. Definisi tes menurut N. Anastasi adalah pengukur yang mempunyai standar objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta dapat betul-betul digunakan dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.